Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fadia dari kelas 2C reguler Universitas Kutai Kartanegara. Saya ingin mempresentasikan pengantar manajemen yang dibuat oleh pendahuluan. Organisasi dan manajemen merupakan sekelompok orang yang diatur sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dapat dibagi dalam beberapa unsur, yakni adanya 2 orang atau lebih orang, tujuan bersama, dan kerjasama. Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mempunyai karakteristik, yaitu organisasi memiliki tujuan, wujud daripada tujuan yang dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara umum, tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Pengertian manajemen menurut Mary Baker Pollock, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni di sini dimaksud sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang yang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan. Terry 1982 mengartikan manajemen sebagai serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena manajemen itu adalah keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mengelola suatu urusan atau kegiatan. Jadi, apabila seorang mampu mengatur dan mengurus suatu urusan atau kegiatan, dapat dikatakan dia memiliki dasar-dasar keterampilan manajemen yang baik. Tujuan organisasi dan tujuan individual. Keterampilan kita mengelola perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan sehingga imbalan buat kita juga bertambah. Dengan demikian, organisasi akan sangat membutuhkan orang-orang berkemampuan manajemen dalam rangka mencapai tujuannya. Menjabatani berbagai kepentingan di dalam perusahaan yang cukup besar, kita temukan berbagai unsur yang saling mempengaruhi. Unsur yang paling nyata ditemukan adalah adanya pemilikan perusahaan yang sangat besar, pengaruhnya terhadap operasi perusahaan. Unsur yang kedua adalah karyawan sebagai pelaksanaan dari operasi perusahaan, dan yang ketiga adalah manajemen atau pengelolaan perusahaan di mana semua tujuan perusahaan akan tergantung padanya. Jadi, maju mundurnya perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai kemampuan manajer-manajer dalam pengambilan keputusan pengelolaan perusahaan. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menyangkut masalah input-output, sedangkan efektivitas berhubungan dengan masalah target. Kita bertanya, manakah yang lebih penting, efisiensi atau efektivitas? Jawabannya adalah efektivitas. Lebih penting sebab efisiensi dapat dilakukan untuk suatu pekerjaan yang sudah tepat. Jika tidak tepat, maka efisiensi pun tidak akan ada gunanya. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. B. Pendekatan terhadap pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan suatu metode tertentu. Dan C. Sebagian objek dan sarana manajemen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah elemen yang bersifat material. Manajemen sebagai seni memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Kesuksesan pencapaian tujuan ditentukan oleh sifat dan potensi dari para manajer. B. Suatu proses pencapaian tujuan seringkali mengikutsertakan unsur naluriah, perasaan, dan intelektual. C. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ialah pribadi yang kreatif. Manajemen sebagai profesi. Sebagai profesi memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu keahlian manajemen mengelola suatu kegiatan tertentu disebut profesional. Fungsi dan proses manajemen. Dalam proses manajemen, manajer akan menjalankan 4 fungsi sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Tingkat dalam manajemen. Manajemen atau manajer dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan sebagai berikut. A. Top
manajemen atau manajemen puncak dapat didefinisikan sebagai seorang atau kelompok orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap maju mundurnya perusahaan. Yang kedua, middle management atau sering disebut manajemen tingkat menengah merupakan seorang atau sekelompok orang yang bertugas menjalankan kebijakan dibuat oleh top management. Dan yang terakhir, low management atau manajemen tingkat bawah. Keterampilan manajemen salah satu keterampilan yang disebutkan oleh Gibson 1998 antara lain sebagai berikut. Conceptual skill adalah kemampuan manajemen di dalam mengintegrasikan berbagai tujuan dan permasalahan. Kedua, human skill. Keterampilan kemanusiaan adalah keterampilan seseorang manajer untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Dan yang terakhir, technical skill. Peranan manajemen. Seorang ahli menyebutkan bahwa setiap manajer memiliki peran saling berkaitan, yakni sebagai berikut. A. Peran interpersonal. Kategori ini mencerminkan bagaimana seorang manajer berhubungan dengan orang lain. Pada peran ini, manajer berperilaku sebagai pemegang simbol perusahaan sehingga dia bertanggung jawab menjaga nama baik perusahaan. Peran informasional, kategori ini mencerminkan bagaimana seorang manajer menukar dan memproses informasi dalam berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Manajer akan senantiasa menerima, mengumpulkan, serta menyebarkan informasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.